Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai manajemen persediaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam. Bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanannya. Sebaliknya, jika kurang barang persediaannya, malah bisa menghambat proses produksi. Jadi, manajemen produksi itu harus memanage persediaan barang yang akan diproduksi, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dikarenakan jika mengalami kelebihan, biaya penyimpanannya tinggi, dan jika kurang, proses produksinya akan terhambat karena tidak ada pemasokan dari manajemen produksi untuk membuat suatu produksi. Belum lagi, perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory manajemen sangat penting dilakukan. Jadi, manajemen produksi memang sangat penting dilakukan pada perusahaan-perusahaan guna tidak terjadinya pengeluaran biaya operasional yang berlebihan, sehingga biaya-biaya yang berlebihan itu bisa digunakan pada kepentingan yang lain. Lalu ada yang namanya fungsi-fungsi dari manajemen pemasaran. Yang pertama, ada yang namanya mengantisipasi kekurangan persediaan. Mengantisipasi kekurangan persediaan dalam hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpamanya persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua itu adalah mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi agar tidak terjadinya kerugian.
Yang ketiga yaitu ada yang namanya berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Nah, fungsi utama dilakukannya manajemen persediaan itu adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lain. Maka tugas dari manajemen produksi, manajemen persediaan, makanya tugas dari manajemen persediaan ini harus berjaga-jaga jika persediaan yang dilakukan untuk produksi barang itu cukup. Jangan sampai ketika di tengah-tengah pembuatan suatu produk ternyata persediaan bahan itu tidak ada, dan ketika kita cari di pasaran ternyata harganya bahkan bisa aja udah melambung tinggi ataupun berkurang. Maka manajemen persediaan harus memanage hal tersebut. Yang terakhir adanya menjamin lancarnya produksi. Terutama nih bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi itu harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya bisa tetap meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga persediaan suatu bahan-bahan produksi supaya bisa tetap berjalan. Jadi semua itu harus dilakukan secara baik agar tidak terjadinya keteledoran atau keterlambatan pengiriman dari pihak kitanya. Lalu ada yang namanya pendekatan metode. Pendekatan metode di manajemen persediaan itu ada 5. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity. Yang kedua ada metode MRP atau Material Recruitment Planning. Yang ketiga ada JIT atau Just in Time. Yang keempat itu ada metode analisa ABC. Dan yang terakhir ada metode Periodic Review. Kita akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada yang namanya metode EOQ. Nah, salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan, sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga barang bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi, nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias PES. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan, serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Lalu yang kedua, metode MRP atau Material Recruitment Planning. Di metode ini lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin dikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Lalu yang ketiga itu metode JIT atau Just in Time. Nah, metode Just in Time ini punya istilah lain, yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin
dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika di posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak dikeluarkan. Tapi jika kita tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu yang keempat, ada metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana pasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Dan yang terakhir adalah metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini mempunyai keunggulan sendiri, salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan manajemen persediaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.